لجميع المؤلفين والمصنفين والمفسرين والمحدثين وخصوصا إلى غفر الله ذنوبنا وذنوبهم بشر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali setelah 2 minggu kita kembali berkumpul dengan semangat bareng-bareng belajar dan belajar mengamalkan isi dari kitab Al-Hikam. Adanya kawan-kawan datang ke sini itu bukan karena salah satu dari kita ini orang yang pintar, orang yang alim, apalagi orang yang dekat dengan Allah, semua dengan satu semangat, yaitu bareng-bareng belajar. Saya sebagai pembaca saja, penyampai, artinya isi dari kitab ini pun saya bareng-bareng melaksanakan. Memang lebih utama kita ngaji Al-Hikam ini ya dengan orang yang benar-benar sudah mengamalkan isinya. Kalau saya pribadi sama dengan sahabat semua, bareng-bareng belajar, bareng-bareng memahami, dan bareng-bareng belajar mengamalkan isinya, kan begitu. Maka semua hanya karena Allah, kita masih punya semangat untuk mempelajarinya, kan begitu. Jadi kalau ada yang salah, yuk kita koreksi bareng-bareng, kita benahi bersama. Karena dari awal Pak Samsul mengatakan berapapun yang hadir kita harus tetap semangat, kan begitu. Yang berat istiqomahnya kan begitu. Nah, saya bisa saja mengajak anak-anak Ilmas, tapi bukan itu esensinya, bukan banyaknya jamaah atau apa bagi saya pribadi. Tapi yang betul-betul semangat itu insya Allah dari hati, insya Allah benar-benar niatnya thalabul ilmi, kan begitu. Baik, untuk materi malam hari ini ada 3 hikmah, yang 2 saling berkaitan dan yang 1 ini menarik tentang karomah itu sendiri. Di sini bab karomah ini lugas dan jelas agar kita bisa membedakan mana karomah, mana bukan, mana ilmu wali, mana sebenarnya khodam yang bekerja, kan begitu. Agar sebagai peruqyah kita bisa tahu batasan-batasannya. Jangan sampai, karena di bedah kitab Ustaz Faisal sendiri kan ada bahasa oleh narasumbernya, bahasa ilmu hikmah gitu kan. Nah, ilmu hikmah ini menjadi bahasa tren, nama lain dari ilmu kebatinan sebenarnya, kan begitu. Ilmu kesaktian, cuma banyak yang mengatakan sebagai ilmu hikmah. Nah, kita bahas dari pembahasan sisi pendapatnya Ibnu Athaillah Sakandari. Baik, yang pertama kita bahas materi kita tentang ketenangan jiwa. Dengan ketenangan jiwa ini dambaan setiap orang. Sebenarnya peruqyah sih sudah paham esensi adalah tauhid. Kalau udah tauhidnya benar, insya Allah juga akan tenang. Cuman bagaimana sih menuju tauhid itu? Esensinya kan begitu. Seperti saya waktu awal kenal ruqyah belum paham esensi tauhid itu seperti apa, sehingga lebih saya mengenal, mempelajari dari sifat wajib, siap muhal, dan lain sebagainya. Itu pelajaran dasar. Sebenarnya esensi tauhid itu ya sudah tidak ada lagi harapan tempat bergantung
sekecil apapun, kecuali Allah kan begitu. Makanya minggu kemarin saya sampaikan, ketika kita berdoa masih yang kita minta perantaranya itu belum tauhid yang seutuhnya gitu kan. Ini kejadian sebelum saya masuk materi, kejadian begini. Sebulan yang lalu saya itu pengen ganti motor kan. Ganti motor karena motor Xion ini sering mogok dan minta jatah ke bengkel. Akhirnya pengen ganti saya dengan istri. Cuma tabungan itu gak ada sama sekali. Jatah untuk beli motor 0%. Ada uang itu operasional makan, listrik. Jatah buat motor mah gak ada. Bahkan istri pun gak ada. Biasanya kita sweet gitu kan. Ada yang punya uang istri ya, ayo pakai dulu gitu. Tapi proses ikhtiar saya kerjakan. Saya habis jalan-jalan dengan mertua, mampir ke dealer. Itu kan ikhtiar. Mampir ke dealer, nanya dulu motor Scoopy. Saat itu dengan mertua ikut kita ajak jalan-jalan. Tapi nggak ada niat sedikit pun ajak mertua suruh bayarin, kan nggak ada gitu. Aduh, kurang ajar banget gitu. Sekedua mantu minggu mertua mau apa? Nah, akhirnya saya, istri, dengan mertua dan anak masuk ke dealer. Di dalam dealer itu kita nanya, ngobrol. Baik biasa kalau dealer kan menawarkan kredit, nggak akan menawarkan cash. Gitu. Ya, langsung membuka obrolan itu dengan kredit. Bla 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 bla. Sampai kita candain, saya dengan istri. Kalau DP-nya itu misalkan 10 juta, padahal nggak ada duit, kita cuma ngerjain gitu kan. Kalian tahu, DP 10 juta 1 tahun, berapa per bulannya? Per bulannya sudah 800, padahal kalau cash 20 juta. Berarti kan berapa juta? Ribanya kan begitu. Wes, akhirnya kita udah mancing, akhirnya kita tanya cash, kasih tahu 20 juta 150 cash. Keluar dari situ. Dalam perjalanan pulang, mertua ngomong, kalau kita nggak ngomong mau kredit, mau cash, cuma nanya, karena memang gak ada duit. Bentuk ikhtiar kita datang dulu. Kalau teorinya Ustaz Mansur kan datang dulu, lihat motornya, pegang, salawatin kan begitu. Nah, sebenarnya asli Ustaz Mansur itu semua dari hikam. Karena beliau itu di Masjid Al-Azhar, Jakarta, 2 minggu sekali kajian al-hikam. Nah, makanya dia mengambil semua bahasa dalam ceramah itu dari al-hikam. Ketemu semua sekarang. Dah, dalam perjalanan pulang, mertua ngomong, ajak kredit. Istri nggak tahu lagi sholat gitu, dia berhenti di masjid. Cung, ajak kredit, riba. Wah, dia bilang, oh iya, bariga, laka di tega, boro-boro kanggo untuk motor. Ya wis, anak jadi mamanya, kesilihi. Seneng gue. Wis cash baik, kader kanggone bulan November, masa beli sampai November. Akhirnya kan dalam hati senang. Yang tadinya saya bergantung pada Allah, ketika mertua menawarkan wis teksili, wis mulai belok kok. Ada jalan. Wis bergantung nih mertua. Cuma kalau gengsi beli langsung, iya, ayo segini beli. Yang pesun mah bakal wis waya anu gak istilahnya nanti saya hubungi maning kan begitu. Wis singkat cerita, 1 minggu berikutnya kita kau di maning sida jimat motor anu durung terhubungi dealernya. Anda beli soalnya mas kopi jadi merebutan. Pas kula telepon langka. Sakubi bisa out kami. Wis payu kami kudu si stok di kono. Wis paling je Pak 1 bulan menunggu. Oh ya, Bapak. Begitu teka stok, kula ngomong di mertua, terus kanggo.
Nah, ketika sedikit saja hati berbelok dari Allah kan istilahnya Duitnya anak motor laka. duitnya anak ya duitnya motor anak duitnya lah kak sedikit saja berbelok kan akhirnya not responding saya beli ngomong iya apa ya meneng baik begitu boleh ngomong kan berarti kan beli art milih wes sejak saat itu pukulan telak ya Allah benar sudah ketika hati saya sedikit saja berbalik dari engkau iya yang tadinya ya Allah saya nggak punya apa-apa nih mau beli motor mau deh kak lagi ada parang nih dealer kak gue lagi pengen motor Gusti begitu mertua nawari tawaran berbelok sedikit alhamdulillah ya Allah kabulkan doa saya mertua nyilih ini istilahnya tetap hati ke situ gitu Bisa tenang, ada anak mertua udah anak Allah ada packing. iya yo kan mungkin udah lebih si langit bisa lupa mungkin ini jalannya jawaban doa saya kan begitu barang wah pukulan telak akhirnya istighfar mohon ampun lah barang wis dalam bangun malam apa ngadu di Gusti Allah ya Allah maafkan saya sudah berpaling dan berbelok dari engkau semua mohon ampun banget akhirnya kembali lagi wis tak buang jauh-jauh gitu selang harapan sih Iya. nggak mertua gitu tak buang jauh-jauh semuanya kembali ya Allah saya nggak punya uang tapi saya pengen motor karena 1 bulan karena motor saya ada mesti dol ini karena istilahnya kak bentuk ikhtiar 1 bulan aku lagi ya Allah nyili motor celeng mana celeng mene ning kakang ning wong tua ning adik ayo mungkin di sosial mah grentas ki wong ki Iya. sepisan pindo nyili harga dinas ya Allah daripada aku lagi dari musuhan karo dulur gara-gara nyili motor aku lagi mau musuhan apa maning sampai putus silaturahmi gara-gara motor masa iya sampean dibeli upaya motor kula lagi jaluk Gusti tabungan di duwe apa mau di duwe kula lagi anak duit 4 juta udah ada motor dia caranya pengen beli motor guys kedua maning cuma 3 hari dolar maning mertua nakoni maning sida masih pengen motor kok tapi beli GR si pertama harus pelajaran gitu anu semua langka motornya dealernya langka ya telepon maning bayi dikit sih bukan bisa anak langsung telepon saat itu tapi telepon anak tapi besok sih pak sekarang belum datang besok ada ya wis ini duit langsung ini anaknya gula dinyangka kendara ini ZT untuk motor aja jadi kalau saya gula melongo baik kan ya Allah nah itu pasti kan ketika Di Jawa nih guys jalan. ketika bener-bener istilahnya kita itu kan belajar teori dari sebuah ilmu dari kitab atau dari mana setelah itu ilmu itu kita amalkan buah dari amal ilmu itu ya akan kita rasakan entah di akhirat entah di dunia kan kalau di dunia belum merasakan nanti di akhirat kan begitu nah dia saya mengamalkan alikam ini satu judul kalau kasih keutamaannya makanya ketika anak mahasiswa takut kita ke kuliah kedokteran pengen melihat duitnya gampang terus salah niat kan niatnya harus dulu ilmu gini duit nah kamberan sebelum mungkin lah kuliah kedokteran niat kerjanya gampang beriwe kita jadi kudune pengen diperbaiki kita kejawatin salah niat belajar kedokterannya berarti kayak oleh hidayah gini bocah pengen benerin dia Senggol wis. di akhirnya ya capek bola ya sudah lihat mak cari ilmu adapun setelah cari ilmu kan perlu diamalkan kamu amalkan ilmu kedokteran apa ngobati
ya obati uang. Nanti juga Allah ketika kamu mengamalkan ilmu kamu, Allah berikan buah dari kamu mengamalkan ilmu itu. Tapi jangan dari awal niatnya cari kerja dulu. Kalau dari awal niatnya cari kerja, kuliah itu pahala aja ke bulan. Tapi kalau niatnya cari ilmu, walaupun ilmu dunia, Allah berikan pahala. Nah, sama kita ngaji al-hikam, setelah paham kita amalkan, rewardnya Allah kasih kan begitu. Nah itu baik. Nah masuk teorinya dari pengalaman itu, nanti akan sinkron gitu, agar supaya kita ada gambaran, oh ternyata bener loh ketika diamalkan. Yang secara logika nggak mungkin kita mau beli motor ya butuh duit, bukan butuh Allah kan begitu. Tapi duit juga kalau bukan izin Allah ya gak jadi kan. Si muaranya dari peluk kebe gak kanggo. Ibarat kata kan begitu. Tapi ya saya pun dengan mentua itu bis 1 bulan dalam arti insya Allah selesai dalam 1 bulan kan begitu, karena memang butuhnya saya saat ini. Sebenarnya kalau mau sabar bulan depan pun ada, tapi karena celak begitu ya sudah kan selesai gitu. Allah kasih jalannya. Padahal kalau nantilah 1 bulan lagi ya ada istilahnya, karena mertua pun kasih target sampai bulan 10 kan begitu. Dan saya dengan istri sebelum bulan 10 saya sudah dapat. Baik, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari saya berjalannya dari depan ke belakang, kadang dari belakang ke depan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mata uhishuka min khalqihi fa'lam annahu yuridu aiftahalaka babul unsi bihi. Nah begitu. Ketika hati kita katakanlah sudah merasa gerah dengan makhluk gitu kan, sudah merasa istilahnya kecewa, dibukakan pintu. Sebenarnya Allah yang mengarahkan gitu kan, gak mungkin kita merasa gerah. Kayak kejadian saya tadi kan, dengan makhluk akhirnya ya berharap begitu kan. Ketika kita sudah merasa gerah dengan makhluk, fa'lam annahu yuridu aiftahalaka babal unsi. Saat itulah Allah akan membukakan aiftaha. Ini pakainya kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan zamannya zaman hal dan istiqbal, zaman yang ke depan, masa yang akan datang. Ketika kita sudah merasa gerah dengan makhluk, merasa nggak butuh, nggak bergantung sedikit pun, saat itulah Allah akan memberikan babul unsi. Babul unsi, pintu ketenangan dengan Allah. Nah, saat itu penjelasannya, fathu babul unsi billahi ta'ala wa al istihasyu minan nas. Terbukanya pintu kita benar-benar bersandar dengan Allah ketika kita sudah benar-benar merasa kecewa, merasa gak butuh, merasa tidak bergantung dan berharap dengan manusia, dengan makhluk apapun, terlepas dari bisa jin, bisa siapapun kan begitu. Walidzalika qila al istinasu binas min alamati iflas. Nah ini ketika kita masih ada merasa senang, merasa berharap, merasa perantara, merasa bergantung, itu termasuk min alamatil iflas, termasuk alamat kebangkrutan kita, bangkrutnya akidah kita, bangkrutnya ketenangan hati kita. Ya karena tadi, padahal cuma sedikit gitu kan, masih ada keyakinan bahwa apakah ini jalannya. Akhirnya tenangnya bukan ada Allah, tenangnya ada perantara ini. Nah itu sudah, apalagi yang benar-benar mengandalkan. Iya, benar-benar mengandalkan kayak tadi, mengandalkan maghrib dan tahun ini.
benar-benar mengandalkan peruqyah gitu kan, udah tuh bangkrut banget. Karena kalau nggak telepon dia, ya, maaf nih, saya nggak bisa nih, nggak tenang, nggak ini kalau belum telepon peruqyahnya gitu kan, udah tuh bangkrut banget, nggak bakal Allah turunkan pertolongan tuh, nggak bakal Allah turunkan kesembuhan, nggak bakal. Harus benar-benar ditanamkan. Faida futiha laka hadal bab ustuhishat minal aghyar. Ketika sudah dibuka, benar-benar kita merasa hanya senang dengan Allah, dengan Allah, dengan sendirinya pintu tipuan ini akan hilang. Dengan sendirinya kita akan merasa, oh enggak lah, cukup Allah saja, enggak lah, hanya Allah saja. Makanya kan saya pernah bikin status, selama Tuhan kita Allah, gak ada alasan kita khawatir, kita takut, kita nggak bisa beli ini, kita nggak bisa bangun ini, kita nggak bisa apa, nggak ada alasan. Pasti Allah kasih, kan begitu. Orang Allah Rahman Rahim. Rahman ini kan di dalam dunia orang kafir saja disayang, kita apa lagi? Udah selesai kan begitu. Kalau menurut teori ini. Coba ketika bicara ini, kadang orang akan menjawab, oh duduk kelas, duduk makom. Kan begitu. Terlalu jauh. Makanya kan ada bahasa makom tajrid, makom kasab dalam pekerjaan nih. Orang yang masih makom kasab, dia akan berpikir kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat duit, nggak dapat rezeki. Makom kasab kan begitu. Kalau makom tajrid, tidak, dia bekerja tapi pekerjaan ini adalah wasilah saja. Nggak jamin saya kerja dapat duit, itu nggak jamin. Allah lah yang menjamin rezeki saya. Kayak mau pengen motor gerak ini kayak pendeler kan begitu. Allah pengen lihat kita ada geraknya, ada ikhtiar ya. Tapi menjadikan ikhtiar itu sebagai Tuhan, menjadikan ikhtiar itu penyebab utama kita menghasilkan, itu salah kan begitu. Kalau dari pembahasan ini kan, kalau dokter memberikan kesembuhan, salah Allah gitu kan. Kalau kerja kita layak memberikan, so kita ngumpulin duit kerja, misalkan kerja gaji 500, pengen beli motor, beli rumah gitu kan. Kalau ngandelin ngumpulin duit, kapan kumpulnya? Mungkin lah. Iya, semua ngumpulin duit. Tapi nakakan Allah ya gelis. Mau gak cukup 3 hari? Rubah maning keyakinan 3 hari. Allah yang menggerakkan duit itu kan. Tawari maning. Cukup lihat, kalau ngumpulin duit lama, yang cepat memanggil Allah gitu kan. Ini bahasa dari sini. Maka ketika sudah dihilangkan, ketika sudah dibuka oleh Allah pintu itu, maka yang ada dalam diri kita adalah hanya Allah melihat, dan pintu tipuan perantara itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi wajar kalau sekali beliau maning itu level kita gitu kan. Justru ibu yang bodoh. Lama lah angli orang yang malakin gue. Lamun gampang-gampang ya Pak? Iya, lama ngelakai gue. Langkah ibroh ya. Langkah pelajaran di situ. Terus. Baik, dilanjutkan. Walidzalika watahakokot lan dadi nyata watahakokot lan dadi nyata sapa sira fi unsika birobika wa maknal wasa minna antasmi sabikol bika minhum wa taqud anu bisarrika wa la yakunu lil asya wa qa'idaka wa fiha. Nah, ketika sudah terbuka hanya Allah saja, maka akan menjadi nyata ketenangan, kebergantungan hanya Allah saja dalam diri kita. Seperti itu. Supaya tenang menjalani kehidupan, berbagai problematika, benar-benar tawakal, benar-benar qanaah. Ketika terjadi hal tidak mengenakan, bagian dari Allah kan begitu.
Makanya kan ketika orang tahapan ya belum bisa bermasyarakat, misalkan uzlah untuk mengenal Allah. Tapi kalau kita sudah bisa mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari, nggak perlu uzlah. Kita bisa mengambil setiap hikmah dalam kejadian gitu kan. Ketika kejadian baik, kan begini konsepnya. Allah itu pengen kita dekat baik dalam dengan keadaan nikmat maupun dalam keadaan cobaan. Kasih nikmat dulu, dekat beli. Pengennya sih dekat. Tapi baik nikmat mau cobaan kan adalah jalan mendekat pada Allah. Ketika dengan nikmat itu orang gak bisa dekat juga, nah Allah beri cobaan agar mendekat. Tujuannya baik ya. Ya, jadi nikmat ataupun cobaan dua-duanya ini cara Allah memberikan jalan untuk hamba ini mendekat dengan. Tapi kadang orang kebanyakan bahkan dipakai cobaan dahu berarti Gusti Allah. Padahal lebih enak ketika lagi iya kan enak para Gusti Allah. Dua-duanya dapat, nikmat dapat, para Gusti Allah dapat. Jadi kebanyakan ngonon kudu disentil Sentil dingin. termasuk sing cerita motor mau. Iya. Ya Allah. Baik, kembali lagi. Ya mungkin sahabat ya teman-teman juga pernah merasakan ketika sedikit saja gitu kan Allah tegur untuk kembali mengingat, untuk kembali berserah kan begitu pada Allah SWT. Nah itu ketenangan. Nah dalam ketenangan itu kita berkaitan nih dengan materi dari berikutnya. Nah dalam berdoa ini adab gitu ya. Adab ketika kita berdoa pada Allah. Ud'u rabbakum ayatnya benar. Tadarruan wa khufyah. Berdoalah pada Allah Rabbakum Tuhan kalian. Ud'u doa sira kabeh rabbakum iman sira tadarruan. DP iya dengan aduh ya Allah saya Membelas. nah itu merengek, merintih dan menghilangkan semua atributnya bahwa kadang kita berdoa tapi masih anak embel-embel perantara orang enggak yang istilah tenangnya ini ada perantara ini akan menyebab pertolongan itu enggak datang. Jadi yang memperantara misalkan kita lagi minta sesuatu paman, bibi, istilah tabungan apa orang enggak? Jarang sih orang dihilangkan dikit. Tapi benar-benar datang ya Allah. Saya ini enggak punya apa-apa. Panca kepikiran kita duitkan masih semono. Ya, aja bukan. Bubar dan dingin. Bubarkan. Pokoknya mah ya Allah. Bener-bener ngadep karo Gusti Allah. Saya nih benar-benar enggak punya apa-apa. Dan saya enggak bisa apa-apa dan enggak ada yang diandalkan. Ya Allah. Nah, makanya kan saya pernah bikin status berdoalah seperti orang mau tenggelam. Kan begitu. Ya, sangatlah. Iya, wis tenggelam, langkah perahu, langkah tali, langkah apa. Saat itu orang berdoa, ya Allah, kalau mengharapkan pertolongan Allah. saat ini nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa. Kalau bukan Engkau yang menolong, saya akan tenggelam. Nah, doa apapun posisikan seperti itu. Sangat berharap sekali. Iya, itu pertolongannya cepat banget. Set. Tapi kalau masih ada walau secuil mau kan? Iya. Secuil saja masih ada yang diharapkan selain Allah itu beda. Saya mau dengan dia. Itu. Lanjut yang seperti yang gampang. Orang Sampai hilang. Mungkin udah diandalkan juga kan mungkin ya. kayak Masyaallah ya. Paling luwes bukan ini. Dan itu nyata kan ya. Ya kita pernah merasakan semua kan hal-hal begitu. Cuma kan belum tahu ilmunya, belum tahu teorinya. Nah, kita belajar gitu kan. Baik, kita lanjut. Ini materi teorinya. Ma talabu laka syai'un mithlul ittirari wal asra'u bil mawahib. Ma talabu laka syai'un mithl. Jadi tidak ada ketika kita meminta sesuatu
kecuali mithlul itiror, seperti orang-orang yang benar-benar itiror. Itu apa ya? Keadaannya tadi, keadaan nggak ada siapa lagi, itu itiror namanya. Terdesak, terpepet, gawat darurat, dan nggak ada lagi yang bisa diharapkan saat itu. Makanya kan kadang Allah menguji orang itu, dulu berangkat baik cobaan mana? Dulu berangkat baik cobaan mana? Tujuan menghilangkan ilah-ilah hecen ya. Nah, ngono Pak. Tujuan utamanya Pak. Jadi ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain itu dihilangkan. Makanya tiba cobaan kan, tenang anakan. Iya. Coba mana? Oh, masih enakan. Masih gimana baik. Mulanya setan ketika ngomong di Gusti Allah tentang Nabi Ayub kan, wajar Ayub ini bertakwa. Iya, kan. Iya, siji duitnya akeh, anaknya soleh kabeh, rabine soleha, masyarakatnya banyak pengikutnya. Wajar jadi Gusti Allah Ayub ki bertakwa. Coba jadi dihancurkan. Akhirnya gempa orang. Anaknya mati, pengikutnya mati kabeh, umay rubuh, rabine ninggalakan. Palingan dia masih sehat. Ajar paling ya. Ajar penyakit sampai belantungan. Arab sholat dicoba hati kan. Yang nyatanya tauhid dewis Nabi Ayub kan. Akhirnya setan ya kecewa. Allah menguji Nabi Ayub sampai Pers. sampai gecet, peres, entek santennya orang. Tetap, nah itu. Akhirnya tetap Allah angkat derajatnya lagi. Wala asro'a bin Wahab. Kadang kembali lagi kita baru sedikit saja gitu kan. Pas. Seakan-akan orang paling menderita kayak ini. Kayak Allah nggak adil banget sih. Saya rajin sholat, saya rajin ibadah. Ika harga Gusti. Ya kok lagi sing dirok ya kita kok. Soalnya jadi jahat aja sing bangun luwi kita kayak tapi jadi sehat-sehat aja salah sih. Kan mah diumbar sih. Sirat masih mending, masih disayang Gusti Allah. Dipai cobaan makanya syukur. Betul kan bahasa pengonon. Dan kadang istilah wajar kalau keluar dari orang yang bodoh gitu. Dari orang yang bodoh gak ngerti ilmunya. Kadang bahasa seperti itu akan keluar dari orang yang alim, yang berilmu ketika cobaan itu bertubi-tubi. Iya. Bet maning ya Allah. Kita salah apa? Ya sembayang. Kalau keluarnya dari orang yang bodoh sih wajar. Kalau yang dari orang yang berilmu kan, nah luar biasa kalau sampai keluar bahasa begitu kan Pak. Gitu. Baik. Nah, ketika dianjurkan kita berdoa seperti orang ittiror, wala asro'a atof, atau itu menyambung dengan berikutnya kan. Wala asro'a bil mawahib, dan tidak ada lan ora ana kang nyepetaken bil mawahib terhadap beberapa peparing anugerah pemberian ilaika maring sira apa mislu zillati wal iftikor, selain daripada kita berdoa pada Allah dengan keadaan merasa hina dan benar-benar butuh ke Allah. Jangan kamuflase, jangan menipu, jangan ada yang lain. No. Gitu kan? Para pasang jitering ke bentuk umay. Itu makanya kan kaitan materi minggu kemarin apa? Kenapa saya bilang jangan berdoa itu minta duit? Berarti kan ilahnya duit. Gitu kan? Contoh kecil. Terjadilah ini sore ini. Ya Allah, saya butuh uang 200.000. Dari pagi saya butuh uang 200.000. Karena keuangan kan sudah dipeta-peta. 200.000 ini istilahnya saya butuh uang ini akan saya pakai besok. Wis, nyatanya memang ya urip iku enak beli tabungan. Orang berapa? Iya Pak. Akhirnya bener-bener Gusti Allah kan. Beneran. Iya. Jadi kalau ada tabungan, Ada harapan ya. iya paksa bae kan. Tenang, bakal sakit. Nggih. Orang KTM. Bakal nggih. Itu bener-bener mengijab loh. Kelihatannya sepele.
Kelihatan sepele banget, tapi itu benar-benar menghijab antara kita dengan Allah. Sangat, sangat nyata. Tuhan aja ya. Tenang, bukan apa-apa. Bulan mau kudu nabi. Itu benar-benar menghijab. Baik. Dan sore tadi, ya Allah, saya butuh buat besok 200.000 ini. Kalau tadinya tenang, saya besok pakai uang itu aja lah yang sudah sisipkan, gitu kan. Atau tenang, nanti asar juga biasanya itu ada pasien. Ya Allah. Tahu kita sih tegur kan? Iya. Bawa motor. Kelingan mana nih? Bener Pak Khotawan isian deh. Aduh ya Allah. Berkah sampai maghrib, si esok sampai maghrib langkat teka wong siji kan. Siji wis ada uang minimal boleh cek samurat bela saya ketewa kan. Langka sih teka. Baru setelah maghrib tiba sadar maneh. Ya Allah. Wis lah kapan nih? Malam-malam. Ya Allah. Begitu doa kata sembahyang nggak bener-bener madem. Ya Allah. Ya minta ampun dikit. Kelalaian mau nggak? Berharap anak pasien, berharap makhluk kan? Ya Allah ya Rabb. Dilalah. Seperangkat doa apa maghrib, bel berbunyi. Ding dong. Alhamdulillah. Gitu kan. Ternyata Allah kasih rezeki. Saya buka dan benar pasien masuk. Terus saya berobat dan sebagainya. Pak, ini pulang terang-terangan bangun nih Pak. Ini gak beli duit kan? Tapi pengen berobat. Beli duit nih Pak. Ini mah istilahnya ngadu rahim baik kalau lagi kendal-kendalan rahim. Daripada besok belum bisa mola, wak panas tis esok kudu mola. Insyaallah esok mola mau dibayar udah kata-katakan. Aduh, tenang baik Pak. Aja buru-buru. Cakep kan? Terus tuh enggak parsing kapan dia. Tenang baik Pak. Saja buru-buru. Tenang wis kok gak. Bapak wis duwe kerja tarakan baik negatif. Astagfirullahaladzim. Kuatkan. Tahu. Kayak gue kalau di 2M kayak. Ya, saran. Akhirnya baiklah pasien itu. Merenung nih. Alhamdulillah ya Allah. Masih diingatkan gini. Bagus tuh nggak ada maksudnya ya. Ya. Nah, Jawab didoain gitu. dijawab doa ini. Padahal mah pada kalau kasus motor mau kan. Iya. Seakan-akan orang inilah yang mengatakan. Yes. Dodok mana yang bulan? Minum teh apa? Mau ada sih Jakarta. Tapi ini hati kuliah masih mana-mana pikiran. Yes, ya Allah. Dan ketika mohon ampun mani. Jadi Allah kayaknya mah gemuyu baik. Tarik dulu di mana? Yes. Istighfar apa ya Allah. Berbunyi lagi bel. Ding dong. Wis blek. Bukan bobor mandi kan. Pengalaman nih. Pengalaman banget. Masa sih jatuh di lubang yang sama keledayaran lagi sih. Buka apa? Pikiran. Siapa bayar-bayaran beli-beli ya. Riba tuh ke pasien gambar rupiah bisa kehilangan kan? Iya wis. Buka apa sih? Terus periksa apa seperti dan sebagainya obat. Ya beli apa? Beli apa? Iya, Wis lah. Dari takon. Pinten aja Pak. Sampai kata-kata dia takon pinten pun saya belum. Belum yakin. Ya bisa Pak. Pinten enggak kono ya. Di Padurun Jawa. Tuh ada gaji Ibu. Ayo, ya sudahlah. Saran. Begitu pinten terjawab sekian. 100. Cih, murah pisan deh Pak. Ya memang semono. Bagi dicek itu apa segala. Nggih. Aduh sih Pak. Yakin mah 100
Saya kata sedekah gula. Saya kata sedekah gula. Saya ketika saya memberikan nominal sekian, malah orang itu memberikan lebih. Ki Gusti Allah apa karena kajian nikah, narik ulur tauhid. Langsung diuji ya. Ya Allah, itu menikmah dalam hari ini kan ya. Saya lagi ngekek di kali. Emang yang mata Aduh ya Allah. Yes, akhirnya di luar dugaan. Selesai itu datang lagi satu orang dan memang satu orang lagi pasien itu istilah dari tarif bayar itu cuma seharga 50.000. Artinya apa? Allah itu kasih pas banget di nominal 200.000 sesuai kebutuhan. Pelajaran istilah ketika kita mau mendekat pada Allah itu ya, istilah dalam arti benerlah hanya Allah saja kita akan mampu melihat hikmah dalam setiap kejadian. Kayak film ya. Udah siar. Kayak lagi kan mandi gula bu, bagi nyelendering ambilnya nak rendah kah? Ya Allah, senjeluk duit, jadi wadah kerumunan orang. Jaluk duit kerja, dia jaluk duit dia, iya dia cuma tuh duit bruk dia sing dhuwur teka, Oke. meneng. Sore kloyong nanggung sari, nang rabine kang itu mau den jatuhnya digawa aja kije beras ya, sampingan gede kah, ya anak golongan telung tang. Alhamdulillah, tuh bruk takang rumah kok. Ah, beli beras ya kuno. Iya, sur. Kalau ke duit jauh lebih beras. Kapan cukup beras? Ya duitnya kamu tuh beras. Ya supaya beras. Ya sudolan beras ya tuh. Pada boleh duit. Ya disitulah istilah dalam arti kan kembali lagi ngapain kita berdoa minta sebab ya. Udah kita pengen haji ya minta haji. The point. Jangan ya Allah saya nabung ini buat haji. Atau ya Allah berikan hamba rezeki uang lariskan dagangan ini nanti untuk buat haji kan nggak penting kayak gitu. Udah pengen haji ya haji. Perkara jalannya haji gimana Allah yang tentuin kan begitu Pak Haji. Jadi, saya pengen uang 200.000. Ngapain minta dikirim pasien? Iya kan begitu. Pulangnya Gusti Allah tarik ulur. Padahal sih jalannya tetap nang Gusti Allah lewat pasien juga. Tapi maksudnya Allah ini agar jangan melihat dari situnya kan begitu. Kayak yang lagi doanya ada gambaran organ pasien. Nah betul sekali. Iya. Jadi perantaranya gimana masih digawa-gawa. Iya. Masih gambar. Walaupun bercakap. Jadi ada pasien. Si orang ngamalkan ilmu angelnya Masya Allah kan ya di situ ya. Barang anu tuntut ilmu dia malakan kan ilmunya bakal ngobrol kan ya wakil dari ya Allah. Yes. Ittirarul abdi huwa akhasu awsafi ubudiyah. Jadi ketika kita bisa merasa ittiror, benar-benar terdesak, tidak ada lagi berguna Allah, itu suatu kekhususan dari beberapa sifat kehambaan. Selayaknya hamba itu sudah kalau kita ini menyadari kita ini adalah ciptaan Allah, kita ini menyadari makhluk Allah, ya sudah berarti kita bergantinya pada Allah saja kan begitu. Bukan pada selain Allah yang lemah, bukan pada duit yang lemah, bukan pada teman yang lemah, atasan yang lemah gitu kan. Jadi kalau kita masih mengandalkan yang lain, berarti kita tidak memposisikan diri kita sebagai hamba. Kalau hamba itu ya benar-benar berserah, menyerahkan. Walidzalika lam yutlab minal abdi syai'un ajlu minhu ajala minhu. Qala Abu Muhammad Abdullah bin Manazil radhiyallahu anhu al-ubudiyah, menurut Abu Abdullah bin Manazil bahwa al-ubudiyah seorang hamba, sifat kehambaan kita kepada Allah itu arju'u fi kulli syai'in, mengembalikan segala urusan ilallah. Tuh.
Jadi kalau kita menyadari kita ini adalah hamba Allah, makhluk yang diciptakan Allah, kembalikanlah segala urusan kepada Allah. Jangan mengembalikan urusan pada ikhtiar. Akan kecewa kan begitu. Kita sudah ikhtiar dengan nabung, dengan ini. Akhirnya pikiran kita bergantung pada ini, tabungan, pada relasi. Berarti kita sudah menghilangkan sifat kehambaan kita pada Allah. Seakan-akan kita ini Tuhannya. Memposisikan diri kita ini Tuhan yang bisa mengatur hidup kita dengan adanya tabungan, dengan adanya relasi, dengan adanya pekerjaan, dengan adanya kawan. Menentukan. Sudah hilang kehambaan kita, berarti sudah menghina Allah. Mulanya Allah langsung kick gitu kan, langsung hilangkan, langsung tekan, langsung Allah hancurkan. Ketika kita mengandalkan hubungan, mengandalkan investasi kita, mengandalkan relasi kita, atasan kita, Allah nggak terima. Karena kita sudah memposisikan bukan sebagai abad, sebagai hamba, tapi sebagai raja. Siapa raja kita? Ya Allah kan begitu. Sudah salah. Maka kalau kita memang hamba, arju'u fi kulli syai'in. Hamba itu mengembalikan kulli syai'in, bahasanya segala sesuatu. Apapun itu, masalah apapun, kembalikan pada Allah SWT. Perkara ikhtiar harus, tapi menjadikan ikhtiar itu penentu, itu yang salah. Gitu. Kalau nggak ada ikhtiar, kita istilahnya berdiam. Ya Allah, jarum duit, ya berbagi. Takut kita. Jadi tetap ada jalan dari jawaban itu. Baik, kita lanjut. Ala qadil itiror. Wa fi aidon khosiyatun ijabatun. Nah ini. Wa fihi, dan di dalam hal mengembalikan segala urusan itu pada Allah, khosiyatun ijabati doa. Tuh, ini rahasia. Rahasia kekhususan ijabahnya sebuah doa. Makanya kenapa doa wali itu ijabah? Karena wali nggak ada selain Allah hatinya. Gitu kan? Kenapa kita harapkan doa orang soleh ijabah? Karena kita harapkan orang soleh itu ngerti ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Makanya kita minta doa dari orang-orang soleh kan, para habaib, para kiai, para asatid kita gitu kan. Dengan harapan beliau-beliau ini yang kita minta doa, ngerti ilmu dan mengamalkan. Contohnya ngerti ilmu ini dan mengamalkan bahwa tidak ada atau terkabulnya doa itu ketika kita menghilangkan harapan pada selain daripada Allah. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Athaillah, ketika kita mengembalikan urusan pada Allah, khosiyatu ijabati doa, merupakan kekhususan dari terkabulnya sebuah dahsyat, dalam arti yang akan mengangkat doa itu tembus ke langit setelah kita bertobat gitu kan. Nah ini jawaban juga kan, kita harus tobat, harus apa, kalau enggak kok belum sampai. Perkara pembahasan jawabannya atau nanti pembahasan yang sudah dibahas pertemuan sebelumnya kan, ini dalam lingkup teori ini seperti itu, dalam arti setelah orang itu bertobat, kita arahkan ya terolah perukia gitu ya, mengarahkan pasien bertobat pada Allah gitu, meninggalkan maksiat apa. Kadang ada juga kan begitu ya, kuliah dewek pengalaman ketika pasien diarahkan untuk bertobat, dia mengatakan pertemuan berikutnya, Ustaz, saya sudah bertobat, saya sudah meninggalkan ini yang dulu saya lakukan. Nah, bahasa simpelnya agar baik. Kayak gitu doa kok ditekan-tekan Gusti Allah gitu kan. Sebelum kita lari ke jawaban teori yang sudah kita bahas, jawaban doa kalau nggak di dunia di akhirat gitu kan, atau jawaban doa itu kadang berbeda dengan yang kita minta. Calonkan duit oleh beras. Ya gitu kan. Sebelum masuk ke teori itu, masuk dulu ke teori ini kan. Coba Bu, doanya seperti orang tenggelam gitu kan. Coba doanya menghilangkan harapan-harapan pada selainnya.
Dan itu kalau untuk orang, utamanya kan kita pakai untuk sendiri, kan begitu. Ini barangkali ada namanya kita Rocky gitu kan, ada saja mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kan orang yang ilmunya belum jauh, itu pengennya itu kan instan, pengennya apa yang diminta ya dikasihnya itu, gitu kan. Ya siapa tahu ketika kita berdoa dengan teori ini gitu kan, Allah kasih wujud yang sama seperti yang minta motor tadi kan begitu, dan minta uang 200.000, Allah kasihnya hal yang sama gitu, pas gitu. Ini kan bisa jadi istilahnya ibro, oh ya di situ. Di samping proposalnya harus jelas ya Kang Edi. Pertemuan pertama kan begini. Khosiyat ijabati doa. Qala Allah azza wa jalla amma yujibul mutarra idza da'ahu. Nah ini kan dalil Qur'annya. Aman anata utawi wong. Ya. Siapa? Adakah orang yujibu yang mengabulkan gitu kan? Al mutarra wong kan terdesak, terpepet, nggak ada harapan lain. Idza da'ahu. Siapa kalau bukan Allah? Wal itiror, ini penjelasan. Penjelasan dari itiror, al matlub minhu alla yatawahhama al abdu min nafsihi syai'an min al hauli wal quwwah. Jadi buat itiror itu hilangnya sangkaan, hilangnya keyakinan, hilangnya harapan dari seorang hamba terhadap dirinya sendiri, terhadap sesuatu dari kekuatan dan ikhtiar, ya, dari hal itu semua yang bisa membantu. Udah benar-benar kosong, nol, isi dengan Allah. Kalau ada sih ngomong guru makomis. Sebenarnya saya apa ya, untuk ya betul bahasa guru makomis betul ya. Tapi apa kita nggak mau belajar? Iya, langkah indahnya kan begitu. Ketika kita sudah bisa sampai kepada Allah gitu kan. Esensinya sih, ini kan kaitannya dengan hal-hal dunia. Esensinya sih, ya tujuan kita, endingnya adalah Allah gitu kan. Sudah kalau sudah tujuannya Allah dalam arti hal-hal lain akan mengikuti gitu. Urusan dunia, urusan rezeki, urusan jodoh, itu akan mengikuti. Kalau sudah tujuannya adalah Allah ilahi anta maksudi kan, warido kamatlumi atini ma'bataka ma'rifataka, berikan saya kecintaan padamu, mahabbah dan mengenal. Sudah itu bahasa yang istilahnya kan begitu. Ayo saja. Bulannya akhirnya bentuk bahasa lagi dari kami itu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, gitu kan. Yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Itu kata-kata apa gitu kan? Penjabarannya bagaimana? Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Ya kita kenali diri kita, kita itu nggak bisa apa-apa, kita itu hina, kita ini bukan siapa-siapa. Berarti mengenal diri kita. Ketika kita sudah menghilangkan kita ini siapa, maka yang ada akhirnya kan Allah. Tuh, Allah yang memberi kita hidup, Allah yang memberi kita makan, Allah yang menguasai diri kita, menguasai alam. Yang akhirnya hilang, yang ada hanya Allah. Inilah yang oleh Siti Jenar wahdatul wujud gitu kan. Sebenarnya dari sini tidak ada Siti Jenar ini siapa, hanya adanya Allah kan begitu. Karena melihat Allah menghilangkan seluruhnya ya. Iya. Saja. Hanya Allah saja. Hanya begitu. Gak ada Siti Jenar, adanya Allah. Ya Allah gede. Orang dipahami mengaku Tuhan kan begitu. Padahal sih dalam arti ketika orang sudah mencapai tauhid, Hilang semuanya. hilang semua usaha, ikhtiar, teman, sahabat, Kan dirinya ya. bahkan dirinya ini nggak bisa apa-apa, hanya Allah saja. Itu penjelasan dari la haula wala quwata illa billah. Sudah selesai. Kita sering la haula wala quwata illa billah nggak mengerti esensinya. Dipahami mungkin.
La haula, kalau kajian waktu pelatihan nahu kan ada la alati linafil jinsi, ya Pak. La alati linafil jinsi, la yang menghilangkan jenis, kayak la ilaha illallah, la haula wala quwata, itu kan. Contoh ning apa ning bahasa sehari ini, contoh la rojula fidari, la rojula orang anak jenisnya wong lanang ikut tetap fidari dalam rumah, tidak ada laki-laki di dalam rumah ini. Berarti la rojula ketika la ini adalah la alati linafil jinsi, maka bermakna tidak ada orang laki-laki, semua jenis laki-laki dari bangsa manusia itu tidak ada dalam rumah ini. Pada la haula, iya, tidak ada daya upaya apapun, kekuatan apapun, wala kuatan, yes, apa sama, illa billah, dalam mengerjakan ibadah, dalam meninggalkan maksiat, kecuali billah. Ketika sudah dihilangkan kekuatan ini, tidak ada daya upaya ini, nggak ada, dihilangkan dengan la ini, fungsinya kan menghilangkan, dimunculkan lagi dengan istisna ilah ini, ilah kecuali dengan Allah. Nah ini penjabarannya seperti itu, dalam doa, dalam ikhtiar, dalam apapun semua ada Allah di situ. Makanya bahasa simpelnya Ustaz yang libatkan Allah dalam segala urusan kita. Bahasa gampang dipaham kan? Iya. Libatkan, hadirkan penjabaran dari teori sebanyak ini. Cuma ketika masa ia ngaji di panggung menjabarkan teori begini, dirangkumlah oleh beliau itu kan begitu. Dalam arti, nah seperti itu. Libatkan Allah, hadirkan Allah, lihatlah Allah dalam segala urusan dan segala kejadian. Seperti itu. Walitirol nafsu minal khawli wal quwati, nggak ada. Wala yaro, dan tidak melihat hamba ini li nafsihi sababan, bahkan dirinya sendiri pun dia tidak melihat sebagai sebab. Karena usaha saya nih, kalau saya nggak panas perih, wah, siapa bicara bapak nira bagian di panas. Aduh, nggak apa-apa ya. Iya. Oh, siapa masa apa jadi dia ngomongin. Masih pada pinter. Masa pada pinter. Bapak nira blindas dari sikil dari sikil. Dia kepikiran. Aduh. Awan dari bang. Siapa masa pada dia ngomong. Ya harus ngomong awam sih ya wajar. Belum belajar gitu kan. Nah, makanya kita harus belajar. Disitulah mencari ilmu dari sampai mati kan begitu. Jangan ada alasan kita malah mengerti, enggak ada. Dimaafkan, diampuni kalau benar-benar jauh dari ulama. Kalau ulamanya di desa itu, di kabupaten, di kota itu banyak, ya datang untuk ngaji kan begitu. Yang nggak ngerti yang dimaafkan itu yang hidupnya di hutan, tidak dapat bertanya, ya selesai. Kalau ada ya harus bertanya tentang cara sholat. Karena kan begini, ada yang bertanya, ya memang dengan awam itu lembek ya. Ustaz, saya sholat ya, bacanya cuma bismillah aja, doanya nggak apa-apa, ngerti. Kita harus jawab yang benar, dalam arti nggak apa-apa, bisa. Tapi tetap harus ada jawaban berikutnya gitu kan. Iya, tapi tetap harus taklil, harus belajar. Pada Ustaz, saya rukyah tajwidnya nggak bener, gitu kan? Ya nggak apa-apa, tapi tetap belajar. Nah makanya kan tepat ketika Pak Samsul garis status kan nggak? Kita rangkul yang tadinya ahli kebatinan, yang tadinya dukun, orang awam, tapi dalam komunitasnya harus belajar, harus taklil prosesnya. Nah gitu. Cuma gini, bisa nggak kita bagi percaya gitu Pak, PR kita sebagai atasannya gitu ya, tanda kutip, tetap mengawal mereka untuk tetap berada
ada di jalur belajar. Karena ya Masya Allah saya ketemu di samping yang tadi menghalalkan tadi apa itu ngambilnya orang gitu, bahkan mengkombinasi rukyah dengan ramal gitu, dengan menghitung nama. Di satu sisi dia merukyah, di sisi lain dia menghitung nama. Lakinya siapa dihitung. Waktu ya. Iya waktu ini. Nah ini calonku apa diramali bakal jadi tak beli orang. Ini miris kan. Nah ketika diajak ayo taklim belajar, nggak mau. Nak tuh lu ketemu papat ya dedak bolorok. Iya Pak. Pakai nak. Benar. Ayo udah. Dulu ya di dalam dulu. Ya. Saya mau minum. Dari sini. Baik, dilanjutkan. Jadi menggunakan dirinya sebagai asbab. Jadi mulai sekarang bahasanya kita rubah. Hadza min fadli rabbi, kan lebih indah. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah. Jangan mengatakan ini usaha saya, lamun di Bapak Nira. Ketika kita mengatakan ini pemberian dari Allah kan menanam ngetok itu anaknya kita gitu. Lebih indah lagi lah. Di samping kita juga nggak salah dan lebih indah lagi. Menyadari ini hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Allah yang menguji saya dengan nikmat ini. Apakah saya menjadi kufur ataukah saya menjadi bersyukur? Ashkuru bersyukur am akfur atau malah menjadi kufur. Ketika mengatakan lamun dikaya kitiran, ini kufur wes. Sendiri ya. Iya, udah mengklaim dirinya lah Tuhannya. Bukan Allah lagi Tuhannya, dirinya. Lamun beli gara-gara kita. Kadang seorang guru nih, awas seorang guru nih hati-hati. Seorang guru, nih murid dia orang, wis pinter mah, serongoh. Kalau mulai ngaji rasa di situ. Berangkat dari pengalaman ada santri dari sini, dia bikin satu lembaga maju. Setelah maju berkembang, dia tidak menganggap sama sekali awal kecewa. Ilmu awal sih kecewa. Ketika masih di istilahnya belum tahu ilmunya, belum tahu esensinya. Wah kecewa luar biasa. Mantap lah. Kader bisa semua orang oleh sinti. Kok sekian malam blesak akan di tempat dia kayak belajar. Dia kayak akan pengikutnya akan mudah sinti belajar dari sini. Seakan-akan kene kila yang menjadikan dia pintar. Bisa salah mana kalau? Nah setelah ketemu ilmunya kita pahami, masya Allah, gitu kan? Semuanya anugerah Allah. Dia datang ke sini pun ditujukan oleh Allah. Saya mengajar pun atas pertolongan Allah. Ilmu yang sampai ke dia pun Allah yang menyampaikan. Jadi nggak ada alasan berarti hilangnya amal jariah kita. Ya kan? Jangan merusak saudara kita bil manni wal adha. Sedekah ilmu kan berarti ini santri kan. Ketika kita santri itu misalnya kurang ajar di kita mengungkit, berarti kita sudah iya kan bil manni. Mengungkit pemberian ilmu kita wis hilang kabeh. Nyebut ya. Iya. Lama bina kita putus kabeh malah jiri manfaatnya langka. Masya Allah. Dan makanya ketika kita ngaji tauhid kan indah. Ya sudahlah orang setuju karena Allah dan saya berbuat itu pun untuk Allah lillahi ta'ala gitu kan. Perkara dia nggak menganggap sini sebagai amal mater yang membesarkan urusan dia dengan Allah gitu kan. Perkara adab dia dengan Allah gitu kan. Ngapain kita ambil pusing? Nah sejak saat itulah legowo ikhlas bisa. Kalau tadinya mohon maaf ya kayak kejadian sebelum saya kenal rukyah sebenarnya. Ya rukyah itu merubah
120 derajat. Wasilnya siapa ya? Beliau. Pak Samsul ini yang mengenalkan dengan tauhid itu gitu kan. Sampai saya mutola'ah al-hikam lagi pun ya dari rukyah ini kan. Kalau tadinya mempelajari tahu teori tapi lupa. Kenapa saya bilang bahasa itu? Ya saya sendiri gitu kan. Belum kepaten ngamalkan dia. Akhirnya tersesat terus. Ya kan? Karena kitanya nggak mau keluar. Anggap itu makom. Iya. Padahal kita gimana kita mau sampai ke makom itu kalau kita nggak mau melewati jalannya? Kita maunya di zona itu saja ya. Kapan sampai ya kan begitu? Logikanya kan begitu logikanya. Baik, dilanjut. Jadi nggak layak seorang guru pun mengungkit itu ilmu dari saya, nggak layak sekali. Berarti turun jeruk bahasa itu ya. Kalaupun sudah tahu mungkin belum mengamalkan. Sudah enak sebenarnya kalau semua karena Allah bebas hati gitu. Bebas banget. Kau unak-unak Iya. gerendel. Nggak ada pengen dibales, nggak ada pengen apa, semua kembali pada Allah. Simpelnya Ustaz ya, Allah terus itu simpel banget. Itu kata-kata yang dalam menjabarkan al-hikam sebenarnya luar biasa. Terlepas dari urusan dunia itu, urusan akhirat masuk di dalam tiga kata itu. Yang mesti dipakai ilmu al-hikam, cuma bahasanya bahasa beliau agar mudah diterima gitu kan. Kecuali dalam kajian al-hikam beliau pasti menjabarkan. Agi pun sama. Hikam, beliau pasti ketika orang bicara tauhid, bicara semua urusan itu dari Allah, pasti bicara al-hikam. Dan kali gani ketika awal kajian, pengen ngaji apa kita kan hikam kan, yaitu solihin kan. Dan Allah menggerakkan hati kita bersama gitu kan untuk kayak kita alika. Semoga kita bisa lebih baik dengan mengamalkan aja sampai dari juru dakwah comberan, juru dakwah pap. Awalnya siapa gitu setel, masya Allah, aja sampai datang bulan ngabur gini. Sepanggung 1 juta. Astagfirullah. Baik, dilanjut. Minal asbab, jangan hilangkan diri kita juga sebagai dari beberapa sebab. Yang tamadu alaihi aw yastanadu, bersandar ilaihi wa yakunu bimanzilatil gharib. Nah ini tepat dibatasi ya. Wa yakunu bimanzilatil gharib. Nah ini berdoalah kita berada dalam posisi orang yang akan tenggelam fil bahri awid doli fitih, atau orang yang tersesat di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa. Pulang alami di kandang onta. Jadi hari orang Saudi itu kandang onta itu tengah padang pasir yang jauh kanan jauh kiri, tengah-tengah bener-bener entah apa gitu ya. Kalau nggak ada rumput, tapi milih di tengah-tengah padang pasir. Saya ngerti apa maksudnya gitu kan. Saat itu badai gurun Pak. Nah ini badai gurun luar biasa. Mau wong Saudi badui. Imam Syafi'i kan belajar bahasa Arab dari badui Arab yang terdalam, dan paling fusha, paling fasih itu badui terdalam. Makanya Imam Syafi'i asli pengen belajar bahasa Arab yang benar-benar fusha orisinil dari badui terdalam, sampai dari tukang ngangsu gitu kan. Imam Syafi'i saya pengen belajar bahasa Arab, pengen belajar tukang ngangsu banyak seperti paimangan diajari bareng. Akhirnya datang badai gurun, bus. Jare si badui kan, Sonik, kamu tiara, dakom, blok ben padang pasir, dipegang napas bekan dan, ikut nggak bari nyembur kan pasir. Ning hati, ya Allah, saat itu, kalau saya mati di sini, ya semoga ini husnul khotimah.
Tapi saya ini masih pengen hidup, ya Allah. Saya masih pengen bisa ketemu orang tua, mendoakan. Dan tidak ada lagi saat ini. Karena luar biasa, badai gurun itu, wow, wow pasir, kegawa angin. Anginnya gede temen. Kebayang. Tangi, bisa bukan pasir. Awak, ban mobil mau sekelem. Seban mobil juga deh. Oh, tahu panik, tapi beli kabur. Terus biasa juga sih. Nah saat itu merasakan betul mati tahu deh. Saking ngeri ya. Ngeri badai gurun. Wow. Begitu tangi masih urip, oh luar biasa bersyukur ya. Nah ini mungkin kenapa sampai diibaratkan dalam Al-Iqan ini kan gambarnya orang padang pasir itu kengeriannya mungkin ada kejadian yang lebih dari ini ngerinya gitu kan. Badai gurun. La goya la yaro li giasihi, tidak melihat terhadap yang menolong illa maulahu, kecuali Tuhannya hamba tadi. Wala yarju, dan tidak mengharap li najatihi, terhadap pertolongan min ala, terhadap rusaknya dirinya, terhadap ahadan siapapun siwahu, kecuali maulahu, yaitu Allah. Nah itu Allah alam dari materi ini. Sebenarnya masih sampai yang ini cuma ada syairnya juga, yang penting esensinya itu gitu kan. Baik, kita masuk bab karomah tahun perkatakan ya. Tinggal nanti kita ngobrol. Suruh putih ya Pak Haji. Mulai. Masya Allah, dibatasi sih padahal. Dede, saya, kamu ngambil pembatas tak tadi? Iya. Ya, ini ada yang di bawah. Iya, di bawah satu, di atas satu diambil. Ya, ambil lihat deh. Gambar mana ini? Terus enaknya ditutup dikit, ngopi dikit. Nanti saya cari halamannya dulu. Ya. Alam bisawab. Ya.